Bagi serdadu Belanda yang ditugaskan di Nusantara, memelihara nyai yang berasal dari pribumi adalah salah satu cara untuk menemani sepi sebelum mendapatkan istri yang sesungguhnya, yakni perempuan Eropa. Namun ada juga serdadu yang akhirnya jatuh cinta pada nyainya dan bahkan menikahinya secara resmi. Seperti kisah cinta Kolonel Theodorus Polan alias Tonce dengan Nyai Finn berikut ini. Sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang pertama kali mengunjungi channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tonce lahir dengan nama Theodorus Polan pada 20 Januari 1795 di kota Alkmaar, Belanda. Dia adalah anak seorang saudagar makanan Jan Polan dengan perempuan bernama Johanna van den Burg. Pada masa kecil, ia dipanggil Dorus. Saat Ludwig Napoleon jadi Raja Belanda dan Napoleon Bonaparte masih berjaya di Eropa, Dorus sempat dipekerjakan di Angkatan Laut Prancis selama 4 tahun sejak 1810. Setelahnya dia masuk Angkatan Darat. Karir militernya benar-benar dimulai dari bawah, dari pangkat serdadu rendahan. Di usia 20 tahun, Dorus masuk satuan militer yang dipersiapkan untuk ditugaskan ke Hindia Belanda. Di tahun 1816, pangkatnya naik menjadi kopral. Setahun berikutnya, pangkatnya naik menjadi sersan. Setelah berjuang selama 6 tahun, pangkatnya naik menjadi sersan mayor. Sepanjang Perang Jawa atau Perang Diponegoro meletus antara tahun 1825 sampai 1830, pangkat Dorus adalah Letnan kelas 2 infanteri. Di sini dia memimpin pasukan jalan kaki. Selain palagan Perang Jawa, Dorus terlibat pula dalam ekspedisi militer ke Cirebon, Sulawesi, Sumatera Barat dalam Perang Padri yang panjang dan ekspedisi ke Bali di tahun 1849. Di masa perang inilah dia bertempur bersama Kolonel Franz David Kosius. Dari Kosius pula sebutan Tonce muncul untuk Dorus. Sebagai laki-laki Belanda yang jauh dari tanah airnya, sulit bagi Tonce untuk menemukan perempuan Eropa sebagai istri. Sampai kemudian ia memilih seorang perempuan Jawa untuk menemaninya. Tak pernah terungkap nama asli si perempuan Jawa ini. Dalam banyak literasi ia hanya disebut Nyai saja. Namun ada yang menyebut perempuan itu dengan nama Vivina alias Finn. Waktu Tonce masih berpangkat letnan dan berada di Pasaman, Sumatera Barat, perempuan Jawa ini sudah hidup bersama dirinya. Tugas seorang nyai pada masa itu adalah menangani urusan rumah tangga, mulai dari memasak makanan, mencuci pakaian, dan menemani si tuan Belanda tidur. Begitulah hidup Finn. Bahkan dia harus selalu siap untuk dibawa dan bertugas di daerah operasi militer. Finn hidup bertaruh nyawa saat mendampingi Tonce. Sebagai perempuan yang dicap ikut Belanda, dia bisa saja setiap saat diculik atau bahkan dibunuh pemberontak pribumi. Sehari-hari hidup Finn diisi dengan lelahnya pekerjaan rutin, mengurus makan dan baju tuanya, dan di malam hari harus selalu siap melayani rasa sepi tuanya, Tonce. Pada tahun 1833, setelah sempat ditugaskan di berbagai front termasuk di Madura, Tonce yang umurnya sudah 38 tahun ditugaskan di Sumatera Barat. Nyai Finn diperkirakan masih berusia 26 tahun. Bisa dibilang belum terlalu tua, tapi bukan usia segar untuk seorang nyai. Ini adalah situasi yang sulit bagi Finn jika Tonce melepaskannya sebagai nyai. Mencari tuan Belanda baru belum tentu mudah untuknya yang tak lagi muda. Saat berada di Fort Amerongen, Sumatera Barat, militer Belanda kocar-kacir dihajar pasukan Padri tuanku Tambosai. Banyak pasukan Belanda terbunuh, Letnan Tonce terluka parah. Sang Nyai Finn tidak memilih lari.
bersama seorang kuli, sang Nyai membopong Tonce dengan tandu. Tonce dibawa melewati belantara. Tentu saja itu bukan perjalanan yang mudah, karena di belakang pasukan Padri memburu mengejar seolah tak kenal lelah. Butuh lebih dari sekedar keberanian membawa seorang letnan Belanda kulit putih yang tengah terluka menembus garis musuh menuju ke tempat yang aman. Padahal saat itu Finn dalam kondisi hamil tua. Proses penyelamatan ini jelas sangat membahayakan calon bayi dalam kandungannya. Dengan pedang, Finn setia menjaga keselamatan tuannya, Tonce Polan. Sungguh seorang nyai yang sangat setia. Awalnya sebagai tuan dari Nyai Finn, Tonce biasa berlaku semaunya. Memperlakukan Finn seperti binatang, seperti menjadikannya ajang taruhan sesama prajurit, termasuk mengusirnya jauh-jauh jika Tonce bosan padanya, bahkan bila perlu bisa saja membunuhnya. Tapi setelah kejadian di Fort Amerongen tahun 1833 itu, hati Tonce luluh pada Nyai Finn. Apalagi kemudian dari rahim Nyai Finn, anak-anak Tonce lahir, yakni Vivina Francina Polan dan Theodora Wilhelmina Polan. Karir militer Tonce sebetulnya sudah berakhir dengan pangkat letnan kolonel. Dia menyandang pangkat itu sejak 1845 hingga pensiun pada 1853. Tapi dia diberi pangkat tituler kolonel saat pensiun. Di masa pensiun, ketika usianya sudah lewat separuh abad, Tonce hidup bersama Nyai yang pernah menyelamatkan nyawanya. Tonce yang makin tua makin insaf dan memandang betapa berharganya Finn bagi hidupnya. Sampai kemudian di Bagelen Purworejo, Tonce akhirnya menikahi Finn secara resmi. Berita pernikahan itu muncul di koran Jawa Bodo terbitan 31 Maret 1855 dengan judul "Telah menikah Theodorus Polan, purnawirawan kolonel, dengan ibu dari anak-anak perempuan Jawa bernama Finn." Menikah bukan hal yang main-main bagi lelaki Belanda saat itu, apalagi dengan perempuan pribumi, mengingat derajat perempuan pribumi dianggap lebih rendah daripada orang Indo dan Eropa. Jika seorang perempuan pribumi telah dinikahi oleh lelaki Belanda, maka keturunannya akan mendapat perlakuan dan status yang sama dengan orang-orang Belanda atau Eropa pada umumnya. Menikahi Finn adalah bukti bahwa Tonce tidak melupakan jasa dan keberanian nyainya tersebut. Sayangnya, kisah cinta yang indah dari perkawinan tersebut hanya berumur singkat. 3 tahun setelah pernikahan tersebut, pada 19 Desember 1857, Tonce meninggal dunia di Cilacap karena sakit. Di kota selatan Jawa Tengah itu pula, Tonce dimakamkan. Demikian sekilas kisah cinta antara Tonce dengan Nyai Finn. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.